Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan step-step dari UI yang kami buat. Dari step 1, step 13, lalu ada prototyping dan pengujiannya. Anggotanya sendiri itu ada saya sendiri, Rati Ambara dengan NIM 37, lalu ada Zara Adianindita dengan NIM 27, dan ada Dwi Sulistiani dengan NIM 65. Yang pertama itu adalah step pertama, yaitu analisis dan evaluasi web CV Putra Latsum. Next. Nah, CV Putra Latsum itu apa? CV Putra Latsum adalah salah satu perusahaan pendaur ulang sampah plastik dan memproduksinya menjadi biji plastik. Next. Nah, ini untuk dokumentasi web yang kita sajikan kepada mereka. Lalu next, analisis dan evaluasinya, permasalahan. Jangkauan pemasarannya itu masih terbatas. Karena apa? Karena pemasaran produk dilakukan secara konvensional, jadinya sulit untuk menjangkau pelanggan di luar wilayah sekitar. Lalu informasi produk juga tidak terdokumentasi secara digital, sehingga konsumen tidak dapat mengakses informasi produk secara mandiri. Lalu proses pemesanan dan transaksi masih manual, belum memanfaatkan teknologi, sehingga kerap kali dianggap tidak efisien. Lalu minimnya media untuk membangun citra dan kepercayaan. Next. Nah, ini untuk user goals dan motivation dari CEO-nya sendiri, yaitu Pak Adi Setionugroho. Itu goals-nya untuk memperluas jangkauan pemasaran produk hasil daur ulang, lalu membangun citra profesional perusahaan, lalu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan pelanggan, dan menggunakan teknologi digital untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Motivation-nya itu sebagai pendiri, beliau memiliki motivasi untuk mengembangkan perusahaan dengan memanfaatkan teknologi digital. Next. Lalu untuk karyawan, goals-nya itu yang pertama mempermudah pengelolaan data, lalu mengurangi beban pekerjaan administratif, meningkatkan akurasi komunikasi, memiliki sistem kerja yang lebih terstruktur dalam platform digital. Motivasi dari karyawan sendiri itu ingin sistem kerja yang lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Lalu untuk konsumen sendiri, goals-nya itu supaya mereka dapat mengakses informasi produk secara lengkap dan mudah, lalu melakukan pemesanan secara cepat, praktis, dan terhindar dari miskom, lalu untuk mengetahui profil dan kredibilitas perusahaan, serta mendapatkan informasi mengenai proses daur ulang terhadap sampah lingkungan. Lalu untuk motivasinya sendiri, karena konsumen memiliki kebutuhan untuk memperoleh informasi produk secara efisien tanpa harus datang langsung atau melakukan kontak manual. Next, proses dan desain UI. Oke, ada struktur menu websitenya. Itu akan menyesuaikan hierarki menu. Jadi strukturnya itu akan jelas, mudah ditemukan, dan konsumen akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Menu utama itu akan menyediakan akses ke halaman-halaman yang sering dikunjungi. Ada login, home, shop, artikel, about, dan lain sebagainya. Lalu struktur menu itu logis, pengalaman pengguna jadi lebih intuitif dan tidak membingungkan. Jika di masa depan menggunakan fitur atau kategori baru, maka yang sudah terstruktur itu dapat mempermudah integrasi. Struktur menu yang baik membantu mesin pencari memahami dan mengindeks halaman website dengan lebih efektif. Next. Untuk Windows-nya itu ada primary Windows dan secondary Windows. Untuk primary-nya itu ada home, shop, artikel, about, login, sign up, detail produk, keranjang belanja, dan checkout. Secondary-nya ada pop-up produk masuk ke keranjang. Next. Lalu feedback, guidance, dan asisten itu juga kita kasih, yaitu feedback system, guidance, assistance, dan error prevention. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Sulistiani. Oke, selanjutnya yaitu ada step 10, 11, dan 12. Di step 10 sendiri, internationalization, localization, dan accessibility. Itu untuk internationalization sendiri kurang lebih isinya itu menambahkan tombol bahasa, lalu
penggunaan bahasa yang netral dan tidak menggunakan bahasa gaul, intinya bahasa yang mudah dipahami dan untuk disabilitas. Lalu untuk accessibility-nya itu kurang lebih mengenai ukuran teks, lalu kombinasi warnanya dan tombol teks tidak menggunakan garis tipis, juga simulasi visual yang fokus navigasi dengan garis biru seperti ini. Di bagian pinggir tulisan tambah keranjangnya. Lalu untuk disabilitas kognitifnya itu kita menambahkan fitur gambar keranjang seperti ini supaya mudah dikenali. Oke, untuk step 11-nya sendiri yaitu icon. Untuk icon sendiri itu kurang lebihnya seperti sebelumnya yang gambar keranjang ini, yaitu icon shop untuk menu keranjang dan tombol tambahkan keranjang. Oke, untuk step 12-nya grafik pendukung teks user dan warna. Untuk grafik sendiri itu isinya mengenai gambar produk daur ulangnya, lalu untuk deskripsi teks dan gambar yang digunakan untuk mendukung navigasi dan edukasi, misalnya pada halaman artikel dan toko. Untuk step 12-nya grafik pendukung isinya mengenai warna putih sebagai latar belakang utamanya, lalu untuk warna dibatasi maksimal 4 warna dominan. Justifikasinya itu kombinasi warnanya sesuai standar WCAG untuk kontras dan warna itu tidak digunakan sebagai satu-satunya indikator. Lalu untuk step selanjutnya pengorganisasian dan penyusunan layout. Yang pertama itu untuk contoh mockupnya sendiri, di sini ada tampilan dari home CV Putra Latsumnya. Di dalamnya itu ada visual hierarchy dan gestalt principles. Di visualnya sendiri itu ada judulnya, lalu subjudul, lalu tombol. Untuk judulnya sendiri itu fokus utama pengguna, lalu untuk subjudulnya jelas dan tidak mendominasi, lalu untuk tombol lihat produk, kontras dan strategis. Untuk yang kedua itu proximity, judul, deskripsi dan tombol dikelompokkan dekat. Maksudnya itu mudah dipahami sebagai satu kesatuan. Lalu untuk continuity itu mengenai navigasi horizontal, dan similarity itu desain tombol seragamnya. Ini mockup lanjutannya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk prototyping dan pengujiannya akan dijelaskan oleh Saudari Zahra Adia. Di sini pertama ada page home, lalu login, lalu di sini ada sign in, lalu ada reset password, jangan lupa password. Jika sudah mempunyai akun langsung login, lalu di sini ada page home. Di sini tentang feedback dan testimoni, penjelasan tentang daur ulang. Lalu di sini ada page artikel. Lalu di sini ada lihat produk. Tombol lihat produk ini langsung menavigasikan ke katalog produk. Lalu di sini ada kolom pencarian. Mencari HDPL, lalu keluar produk-produk HDPL. Lalu menambahkan ke keranjang. Ini ada produk-produk dari CV Putra Latsum. Lalu di sini ada keranjang. Langsung beli sekarang. Lalu di sini ada alamat check out. Pesan sekarang. Lalu di sini ada informasi mengenai pembayaran. Ya, itu saja dari prototyping website kami. Lalu selanjutnya
penjelasan mengenai pengujian website kamu. Usability testing terhadap prototipe dilakukan untuk menguji sejauh mana desain yang ada sudah mampu menyampaikan informasi secara jelas. Sebanyak 2 partisipan dilibatkan dalam pengujian ini. Pengujian dilakukan secara individual dengan skenario tes atau tugas seperti mencari informasi perusahaan, melihat produk, dan mengakses halaman pemesanan. Kalau metodenya adalah jenis tes yang digunakan adalah usability testing berbasis prototype Figma. Skenario-nya adalah login atau sign in ke website, lalu home, lalu artikel, lalu shop, dan cart yang terakhir. Lalu hipotesisnya yang pertama adalah dapatkah pengguna dengan mudah memahami layanan yang ditawarkan oleh CV Putra Lasum setelah mengakses situs website? Yang kedua, dapatkah pengguna memahami cara menghubungi perusahaan atau mengajukan permintaan layanan? Lalu yang ketiga, apakah navigasi di situs website sudah dipahami dan digunakan? Parameternya waktu penyelesaian setiap tugas, rasio akurasi hilang tugas tanpa bantuan, jumlah klik atau langkah yang diperlukan, lalu feedback kualitatif dari partisipan. Rekomendasi dari partisipan adalah minor, yaitu informasi di halaman home informasinya cukup jelas tapi judulnya tidak mencolok, dan di halaman shop itu visual produknya baik namun tombol add to cart-nya kurang kontras. Lalu majornya login atau sign in, beberapa pengguna itu sulit menemukan tombol sign in-nya dan artikel edukatif ini memerlukan terlalu banyak klik. Lalu di halaman checkout, proses checkout tidak memberikan notifikasi sukses yang jelas. Tes step-nya adalah perjelas tombol registrasi di halaman login, membesar dan tebalkan judul di halaman home agar lebih menarik, menyederhanakan akses di artikel dengan menu navigasi yang lebih ringkas, meningkatkan visibilitas tombol aksi penting seperti add to cart, dan menambahkan notifikasi visual saat checkout berhasil agar pengguna yakin pesanan selesai. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.